Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 21 tahun, P1A0, postpartum normal 2 hari yang lalu di PMB, mengeluh lelah, sering tidur, dan tidak nafsu makan. Hasil anamnesa, semua keperluan ibu dan bayi dibantu oleh mertuanya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, payudara lembek, ASI keluar sedikit. TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi baik, lokea berwarna merah. Apakah adaptasi psikososial yang dialami ibu pada kasus tersebut? A. Taking in, B. Taking on, C. Letting go, D. Letting hold, atau E. Taking hold? Jawabannya adalah A. Taking in. Karena pada masa fase taking in atau perilaku dependen merupakan fase ketergantungan dan ibu mengharapkan pemenuhan kebutuhan dirinya dapat dipenuhi oleh orang lain. Dalam hal ini suami, keluarga, atau tenaga kesehatan seperti bidan yang menolongnya. Kondisi ini berlangsung selama 1-2 hari postpartum dan ibu lebih fokus pada dirinya sendiri. Beberapa hari setelah melahirkan, ia akan menangguhkan keterlibatannya terhadap tanggung jawabnya. Ibu akan lebih sensitif dan cenderung pasif terhadap lingkungannya karena kelelahan. Kondisi ini perlu dipahami dengan cara menjaga komunikasi yang baik. Pemenuhan nutrisi yang baik perlu diperhatikan pada fase ini karena ibu akan mengalami nafsu makan yang meningkat. Seorang perempuan berusia 23 tahun, P1A0, postpartum 2 hari normal di PMB, mengeluh tidak bisa BAB karena takut jahitannya lepas lagi. Hasil anamnesis rangsangan untuk BAB ada, tapi karena ibu takut sehingga tidak bisa keluar. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, payudara ASI positif, TFU setengah pusat simpisis, kontraksi baik, lokea rubra. Asuhan kebidanan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan makan makanan yang mengandung tinggi serat. B. Anjurkan untuk mengkonsumsi obat pencahar. C. Anjurkan untuk tetap BAB tanpa menahannya. D. Anjurkan untuk melakukan ambulasi dini. Atau E. Anjurkan untuk memperbanyak minum. Jawabannya adalah A. Anjurkan makan makanan yang mengandung tinggi serat. Karena pasien mengalami konstipasi. Konstipasi yang diakibatkan rasa takut dapat menghambat fungsi baul. Jika wanita takut bahwa hal tersebut dapat merobek jahitan atau akibat nyeri yang disebabkan oleh ingatannya tentang tekanan baul pada saat persalinan. Konstipasi lebih lanjut mungkin diperberat dengan longgarnya abdomen dan oleh ketidaknyamanan jahitan robekan perineum. Masalah konstipasi dapat dikurangi dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat dan tambahan asupan cairan. Penggunaan laksatif pada wanita yang mengalami laserasi derajat 3 atau 4 dapat membantu mencegah wanita mengejan. Seorang perempuan berusia 22 tahun, P1A0, postpartum 4 hari normal di PMB, mengeluh sakit di daerah bekas jahitan perineum. Hasil anamnesis, obat pereda nyeri yang diberikan oleh bidan hanya sedikit pengaruhnya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, payudara ASI positif, TFU setengah pusat simpisis, kontraksi baik, lokea rubra, luka jahitan tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Asuhan kebidanan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan untuk mengkompres luka jahitan dengan betadin. B. Anjurkan untuk mengkonsumsi obat pereda nyeri. C. Anjurkan untuk menggunakan salep pereda nyeri. D. Anjurkan untuk melakukan latihan Kegel.
Atau E. Anjurkan untuk berendam di air panas. Jawaban yang tepat adalah D. Anjurkan untuk melakukan latihan Kegel. Beberapa tindakan dapat mengurangi ketidaknyamanan atau nyeri akibat laserasi atau luka episiotomi dan jahitan laserasi atau episiotomi tersebut. Sebelum tindakan dilakukan, penting untuk memeriksa perineum untuk menyingkirkan komplikasi seperti hematom. Latihan Kegel bertujuan untuk menghilangkan ketidaknyamanan dan nyeri yang dialami wanita ketika duduk atau hendak berbaring dan bangun dari tempat tidur. Latihan Kegel akan meningkatkan sirkulasi ke area perineum sehingga meningkatkan penyembuhan. Latihan ini juga dapat mengembalikan tonus otot panggul. Tindakan ini merupakan salah satu tindakan yang paling bermanfaat dan membuat kondisi lebih nyaman. Seorang perempuan berusia 24 tahun dengan P1A0 postpartum 1 hari melahirkan normal ditolong bidan di rumah sakit mengeluh bayinya tidak mau menyusu karena puting susu ibu besar dan ASI belum keluar. Bidan mengajarkan dan membimbing ibu teknik menyusui yang baik dan benar. Apakah peran dan tanggung jawab bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas. B. Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman. C. Sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. D. Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. Atau E. Memberikan asuhan secara profesional. Jawabannya adalah B. Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman. Nah, saat ini masih ada ibu yang mungkin merasa takut untuk menyusui bayinya karena banyak hal, maka dari itu bidan sangat berperan penting dalam hal ini. Bidan dituntut untuk mampu mendorong dan memotivasi sang ibu agar dapat memberikan ASI kepada bayinya yang baru lahir secara nyaman dan aman, sekaligus memberikan informasi kepada sang ibu mengenai fakta dan juga mitos yang sering muncul di kalangan masyarakat mengenai program ASI yang diberikan kepada bayi. Seorang perempuan berusia 21 tahun dengan P1A0 postpartum 6 minggu datang ke PMB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU sudah tidak teraba, perineum, luka jahitan sudah kering, dan ibu tetap memberikan ASI. Apakah asuhan yang tepat dilakukan oleh bidan sesuai kasus tersebut? A. Memberikan konseling KB. B. Memastikan pemberian ASI awal. C. Menilai ada tidaknya tanda-tanda infeksi. D. Memastikan involusi uterus berjalan baik. Atau E. Mencegah perdarahan nifas karena atonia uteri. Jawabannya adalah A. Memberikan konseling KB. Karena program kunjungan nifas keempat atau KF4 yaitu 6 minggu postpartum yang bertujuan untuk menanyakan kepada ibu tentang penyulit-penyulit yang dialami baik oleh ibu maupun bayinya. Yang kedua, memberikan konseling KB secara dini. Selanjutnya, menganjurkan ibu membawa bayinya ke posyandu atau BPM atau puskesmas untuk melakukan penimbangan dan imunisasi.